di mana kami akan kembali belajar dari Pak Yusak. Tuhan, Kau berkati Pak Yusak akan menyampaikan pelajaran. Kau berkati kami yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah live stream sudah on. Silakan Pak Yusak, itu saya sudah untuk multiple participant can share simultaneously. Jadi silakan. Oke. Selamat pagi semua. Shalom. 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 Jadi saya percaya Anda sudah mengalami banyak kemajuan dalam hal menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Amin. 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 Selain semua kunci yang saya sudah ajarkan, seperti harus cek bahasa aslinya, lalu lihat konteksnya, lalu ada yang namanya teologi dispensasi, ada yang namanya teologi keseimbangan, dan lain-lain. Ada satu hal yang sangat penting di mana Anda perlu mempertajam, mengasah logika teologi, saudara. Karena teologi mempunyai satu logika tertentu yang kita harus pelajari, karena logikanya berbeda dengan logika dunia pada umumnya yang diajarkan di sekolah. Atau dengan lain kata, saya ingin mengatakan logika teologi itu adalah cara berpikir Alkitab. Atau cara berpikir dari penulis Alkitab itu. Kita harus pahami benar-benar, kita harus mendapatkan intinya. Karena itu sangat dianjurkan Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Harus dihabiskan. Dan tidak cukup satu kali. Apa artinya cuma menghabiskan Alkitab satu kali? Anda tidak dapat apa-apa. 10 kali, 100 kali. Ya, sampai Anda, Alkitab itu punya satu dasar logika yang begini. Kalau Anda sudah dapatkan itu, dan itu hanya Anda dapatkan dari jam terbang. Hanya jam terbang satu-satunya. Semakin Anda tinggi jam terbangnya, semakin Anda mengenal logika teologis tadi. Seperti contoh yang lalu kita menafsirkan Lukas 2 ayat 10 itu tentang menghujat Roh Kudus. Ya. Itu logikanya kita harus tahu. Pertama, tidak mungkin tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh darah Yesus. Itu prinsip yang mutlak. Benar nggak? Darah Yesus mengampuni semua dosa. Tidak ada kecualinya sama sekali. Kalau ada kekecualiannya, itu berarti tidak sempurna pengampunan Yesus. Dan itu tidak logis sama sekali. Ya, secara teologi tidak logis. Jadi kita yang mutlak harus kita pegang dulu untuk menafsirkan ayat tadi yang soal menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Yang jadi masalah adalah kita sering membaca ayat itu seakan-akan ayat itu mengatakan semua dosa dapat diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Kan begitu kan selalu kita nangkepnya ayat itu. Dan seringkali saya selalu mendengar pendeta mengkhotbahkan seperti itu. Anda boleh berdosa apa saja. Cuma ingat jangan satu hal ingat. Jangan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu ya ditafsirkannya secara sederhana dan serampangan sekali juga. Misalkan tidak percaya bahasa roh. Itu menghujat Roh Kudus. Wah, kalau gitu orang GKI semua itu masuk neraka itu. Karena dosanya tidak diampuni kan. Karena dia tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya bahasa roh. Kacau itu. Saya GKI, Pak. Ya? Saya GKI. GKI makanya itu sama sekali tidak masuk akal. Logika teologisnya tidak cocok gitu loh. Sehingga tidak mungkin. Nah, lalu ingat, baca dengan teliti. Itu pelajaran pertama sekali, ya kan? Bahwa menafsirkan Alkitab harus dimulai dengan membacanya dengan teliti. Ayat tadi bunyinya bukan dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Tidak, sama sekali tidak berbunyi seperti itu. Baca lagi sekali dengan teliti.
barang siapa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Jadi barang siapa. Nah, sekali lagi saya ingin menafsirkan dosa, hati-hati, dipandang dari segala sudut. Jadi apa ini kasusnya? Ini kasusnya barang siapa yang menolak teguran Roh Kudus. Itu yang jadi masalah terbesar. Orang yang ditegur Roh Kudus apa? Siapa? Orang yang berbuat dosa. Yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu Roh Kudus ada di dalam hati, di dalam dirinya. Lalu ketika dia berdosa ditegur, menolak. Kata menghujat, blasfemi, salah satu artinya adalah menolak. Menolak. Ini yang kuncinya, menolak teguran Roh Kudus. Artinya dia menolak untuk bertobat. Ya otomatis, kalau menolak bertobat ya otomatis toh. Itu tidak diampuni dalam arti dia yang memilih untuk tidak mau minta ampun. Bukan Tuhan Yesus tidak mau, darah Yesus tidak mau mengampuni. Bukan. Orang ini memilih, memutuskan. Hidup ini kan selalu pilihan ya. Makanya saya paling tidak setuju dengan Calvinis yang mengatakan predestinasi bahwa manusia tidak punya free will. Manusia tidak dapat memilih. Ngomong kosong, saya tidak percaya itu sama sekali. Manusia selalu dapat memilih, mempunyai hak untuk memilih. Selalu kita setiap hari, setiap detik kita harus memilih dan mengambil keputusan untuk hidup kita selanjutnya. Sederhana-sederhana sajalah. Bangun pagi, Anda jam 6 berapa rata-rata bangun pagi di sana? 4.30 Pak. 4.30, oke. Jam 4.30 pakai wecker atau tidak pakai wecker, Anda tahu Anda harus bangun. Jadi Anda saat itu harus memilih atau memutuskan, saya mau bangun atau tidak. Ya kan? Ya. Puji Tuhan, mungkin sebagian besar Anda milih untuk bangun. Sekali-sekali kadang-kadang kita kalah. Kita memilih untuk pura-pura tidur dan sebagainya. Nanti cari alasan lah, gampang lah. Oh, Pak Yunatan itu pakai alasan segala macam, pasti dia perlu kasih karunia. Itu kita memilih. Setiap bangun kita memilih. Mau apa yang kita lakukan? Nomor 1. Sikat gigi atau doa dulu. Sikat gigi. Ada yang milih doa dulu dong. Itu masalah rohani harus lebih dipentingkan. Ya. Itu semua pilihan. Setiap detik, setiap saat Anda disudutkan pada satu saat harus memilih. Harus memilih. Anda hari ini mau hadir di kelas atau tidak, harus memilih. Itu semua keputusan saudara. Jadi manusia memang punya free will. Kalau tidak punya free will itu namanya robot. Robot. Saudara mau disamakan dengan robot? Robot itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Ya, diperintah apa-apa sesuai dengan yang sudah diprogramkan oleh manusia. Tapi sekarang robot makin lama makin pinter. Sehingga science fiction meramalkan nanti suatu saat robot lebih pintar dari manusia. Dan manusia harus mengalah sama robot. Yang memilih nanti robot. Karena robot sudah diprogram, hebat sekali. Buktinya sekarang robot catur sudah bisa mengalahkan juara dunia catur. Ya, karena dia diprogram dengan semua pengalaman ribuan kasus catur, kejuaraan dunia semua direkam, dimasukkan ke dalam programnya dia. Sehingga dia seperti punya pengetahuan dari semua kasus catur di seluruh dunia tingkat tinggi. Dari puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun sebelumnya. Mungkin tidak heran kalau seperti itu bisa mengalahkan manusia. Ya. Juara dunia sekarang paling pengalaman 20-30 tahun. Komputer ini pengalamannya 100 tahun lebih. Ya, kan begitu. Jadi dikhawatirkan nanti kita harus ngalah sama robot manusia. Saya baru saja diperkenalkan dengan suatu investasi baru.
investasi kita menanamkan uang ya, misalkan di falas atau di emas atau di deposito atau di saham, itu investasi namanya. Sekarang ada satu investasi baru, yaitu robot yang diprogram untuk memprediksi pergerakan falas. Falas tahu ya, valuta asing ya. Rupiah berapa rupiah per dolar setiap hari diamati, dicatat rekornya puluhan tahun, direkod semua, dan perilaku naik turunnya kurs itu direkod, dimasukkan ke robot tersebut, lalu robot itu meramalkan besok naik berapa, besok turun berapa, dan sebagainya. Lalu kita titipkan uang kita sama robot tadi, robot itu yang membeli rupiah, menjual rupiah, membeli rupiah, menjual rupiah, membeli rupiah, menjual rupiah. Dia diprogram satu hari harus untung 1%. Satu hari untung 1%. Dia bekerja 24 jam sehari. Saya pernah mengikuti saham, orang yang mau main saham itu ya, itu mereka harus beli komputer yang besar sekali supaya nggak matanya belereng kena komputer kecil ya kan, monitornya besar sekali, chartnya bisa kelihatan jelas sekali. Dia mantengin itu setiap hari, naik turun dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, capek sekali saudara. Padahal dulunya orang main saham, investasi itu artinya uang kita bekerja untuk kita tidur, uangnya yang bekerja. Nah kalau main saham, ya kita benar-benar bekerja 24 jam kalau mau main seperti itu. Jadi makanya dicarikan robot. Sekarang namanya artificial intelligence. Robot itu yang jual beli. Kita tinggal dilaporin saja. Hari ini loss, hari ini profit, hari ini loss berapa, hari ini profit berapa gitu saudara. Kita tidur. Robot bisa bekerja 24/7. 24/7. Tidak tahu nanti masa depan kayak apa. Kita akan nurut sama robot, apa robot nurut kita. Pada awalnya robot diciptakan untuk nurut kita. Tapi nurut dalam arti mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan dengan lebih akurat. Robot itu kan akurat sekali. Robot di pabrik mobil, assembly mobil itu sangat akurat. Lebih akurat dari tukang las, tukang montir siapapun yang sudah ahli puluhan tahun. Akuratnya, presisinya tinggi sekali. Kayaknya nanti di pabrik mobil semua pakai robot, sudah nggak pakai karyawan lagi. Paling nggak sekarang sudah terjadi karyawan sudah dibuang separuh lebih. Semua dikerjaan robot lebih akurat, bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak minta makan, tidak pernah mogok, tidak minta gaji, tidak minta naik gaji, dan sebagainya. Enak sekali kan? Makanya pengusaha senang sekali pakai itu. Itu zamannya sedang menuju ke situ. Jadi kita titip uang sama robot, saya sedang coba itu. Oke, jadi kita bukan robot ya. Kita harus berpikir. Satu-satunya yang membedakan kita dengan robot, kita bisa berpikir, kita punya logika. Robot tidak punya. Robot hanya berdasarkan program yang dimasukkan. Oke? Dia tidak punya logika sama sekali. Kalau dia melakukan sesuatu bukan karena dia tahu alasannya ini, saya harus melakukan ini. Bukan, tidak ngerti, tidak bisa pikir sama sekali. Jadi jangan mau kalah sama robot, apalagi dalam tafsir Alkitab, saya tidak tahu kapan suatu hari robot bisa hermeneutika dengan masukkan kunci-kunci yang semua kita pernah belajar itu. Saya tidak tahu, saya tidak bisa membayangkan. Tapi yang satu jelas, yang saudara, yang robot tidak bisa lakukan, dan saudara yang saya bisa lakukan adalah mempunyai logika teologis. Itu yang tidak mungkin diprogramkan ke robot. Jadi logikanya tadi apa saudara soal menghujat Roh Kudus? Satu dasar adalah tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Karena darah Yesus, kuasa pengampunannya mutlak. Pengorbanan Yesus sempurna sekali. Itu sudah kita yakini kan. Itu sudah logika teologis yang benar. Jadi bukan soal ada dosa yang tidak diampuni untuk kasus Lukas ini tadi, tapi ada orang yang memilih untuk tidak mau minta ampun. Ya sudah jelas.
Jadi sederhana, ayat ini sebenarnya sederhana. Ini ayat ingin mengatakan kalau orang yang sudah tahu kebenaran, lalu dia berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, lalu ditegur tidak mau bertobat, ya sudah, dia memilih untuk memang tidak mau diampuni. Bukan Tuhan Yesus tidak sanggup mengampuni atau tidak mau mengampuni, bukan. Tapi orang ini memilih untuk tidak minta ampun. Oke? Jadi itu logikanya sederhana. Bukan karena kita ngatain Roh Kudus ini, Roh Kudus itu. Tapi sebelumnya ada satu penjelasan lagi yang menarik. Tidak apa-apa menghujat Yesus, tapi tidak boleh menghujat Roh Kudus. Nah ini apa logikanya? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ini satu poin lagi dari ayat ini yang menarik. Mengapa menghujat Yesus boleh, menghujat anak, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Mengapa? Ayo, siapa yang berani maju? Ayo. Logika teologis. Ini logika teologis. Cukup sederhana juga. Asal kita bisa jelas melihat jernih duduk perkaranya. Ayo lagi duduk perkaranya di mana? Orang yang menghujat Roh Kudus, orang menghujat Yesus adalah orang yang belum percaya Yesus. Masuk akal menghujat Yesus. Saudara sepupu kita setiap hari menghujat Yesus. Saulus menghujat Yesus. Karena dia belum kenal Yesus saat itu. Saulus ya. Saulus sebelum jadi Paulus, dia belum mengenal Yesus. Sampai dia mengalami perjumpaan dengan Yesus baru dia kenal. Jadi kalimat yang pertama itu ditujukan pada orang yang belum percaya. Yang belum percaya menghujat Yesus ya normal ya. Ya sudah logis, masuk akal. Ya toh. Dia percaya Yesus, dia anti Yesus, dia alergi sama Yesus, ya kan? Ya dia menghujat, ya sudah. Itu masih bisa diampuni. Jelas kalau bertobat terima Yesus ya langsung diampuni, sama seperti Saulus kan. Otomatis itu diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus ditujukan pada orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, lalu melanggar dan tidak mau bertobat. Jadi yang menghujat Yesus ditujukan pada orang belum percaya. Yang menghujat Roh Kudus adalah peringatan untuk orang yang sudah percaya. Hati-hati, engkau sudah percaya Yesus, yang sudah tahu kebenaran, dengar baik-baik Roh Kudus kalau menegur engkau. Itu maksudnya ayat ini. Ya kan? Cepat-cepat bertobat, jangan ditunda lagi. Itu maksudnya ayat ini, cuma di situ. Yang membuat segala sesuatunya menjadi logis. Karena kalau memang kalau dia tafsirkan bahwa semua dosa bisa diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus, wah ini tidak logis sama sekali. Secara teologis tidak logis sama sekali, ya kan? Semua dosa bisa diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Ini selalu penafsirannya semua orang tentang ayat ini selalu begini, sehingga kacau, sehingga lantas ini jadi amunisi dari kelompok Roh Kudus, saya bilang kelompok Roh Kudus ya, karismatik itu kelompok Roh Kudus terhadap kelompok non Roh Kudus yang Protestan dan sebagainya itu. Ini lagi kemarin saya juga singgung, jangan pernah mengatakan orang Kristen, orang percaya harus berbahasa roh. Tidak ada yang haruskan, tidak ada ayatnya. Ini adalah salah satu dari karunia Roh Kudus, salah satu dari spiritual gift yang diberikan kepada tubuh Kristus, yaitu jemaat. Salah satu. Ada yang dapat bahasa roh, ada yang dapat karunia berdoa, syafaat, ada yang dapat karunia penginjilan, ada yang dapat karunia kesembuhan. Masa semua orang dapat karunia sembuhan? Masa semua orang dapat karunia menginjil? Masa semua orang dapat karunia doa syafaat? Enggak. Kalau punya karunia, begini bedanya ya. Doa syafaat misalnya. Orang yang punya karunia, doa syafaat, dia tahan berdoa itu berjam-jam. 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Biasa itu. Tapi yang tidak punya karunia doa syafaat,
baru 5 menit seperti saudara dan saya wis ngantuk. Sudah bosan, sudah ngantuk, sudah gelisah, pantat sudah panas. Itu berarti tidak punya karunia berdoa syafaat. Ya, itu bedanya. Tetapi soal berdoa itu adalah kewajiban semua orang percaya. Jadi bedakan antara karunia dan kewajiban. Kewajiban itu semua orang harus kewajiban berdoa. Sama. Menginjil sama. Kewajiban adalah setiap orang percaya punya kewajiban menginjil. Tapi bedanya orang yang punya karunia menginjil 10 orang dapat 3 atau 4 jiwa bertobat. Kita menginjil 100 orang, 1 aja nggak ada yang bertobat. Itu berarti nggak punya karunia menginjil. Jadi ya, hasilnya yang berbeda. Tapi kewajiban semua orang sama, harus menginjil. Jadi jangan terpengaruh dengan hasil kalau bicara kewajiban. Kewajiban menginjil, ya berhasil, tidak berhasil, tetap harus menginjil. Karena kesembuhan sama, juga begitu. Adalah kewajiban semua orang percaya untuk mendoakan orang yang sakit. Enggak, orang sakit jangan menghindar. Jangan berkata, oh maaf, saya tidak punya karunia kesembuhan. Tidak bisa, itu salah. Harus tetap mendoakan. Bedanya kalau yang punya karunia kesembuhan, laki-laki tadi mendoakan 10 orang, mungkin 3-4 orang sembuh. Ya. Tapi kalau kita tidak punya karunia kesembuhan, mendoakan 1 orang mati malah. Tapi itu tidak memberikan kita peluang untuk tidak mendoakan orang sakit. Jangan karena hasilnya 1 doa terus mati, terus aduh, enggak dia aku nggak doakan lagi, ya, nggak doakan lagi. Sebab memang ada yang guyonan ini ya, sekali lagi guyonan. Ada yang punya karunia mendoakan orang yang koma jadi titik. Gitu. Orangnya di rumah sakit yang koma, gitu doakan titik. Itu berarti mempercepat proses. Ada juga, saudara. Kita kalau mendoakan, saya selalu ingatkan, jangan pernah menuntut ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Hak kedaulatan Tuhan untuk menyembuhkan atau tidak kan. Jadi kita tetap berdoa dalam nama Yesus, kita minta kesembuhan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, sekali lagi kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus yang sakit, saya melihat gitu, saya lalu mempertimbangkan hikmat Roh Kudus, hikmat ilahi mengatakan lebih baik orang ini doakan mati daripada doakan sembuh. Karena bagi pertimbangan, sakitnya sudah parah sekali, keluarganya sudah habis-habisan, ya habis-habisan, terus tidak mungkin sembuh, udah parahnya bukan main. Lebih baik memang doain, minta dipanggil pulang Tuhan, lebih cepat lebih baik. Bahkan orang tersebut sudah sangat siap dan sangat siap orangnya yang bersangkutan. Boleh nggak doain minta mati sama Tuhan? Boleh. Ya boleh saja, minta kok ya. Sekali lagi minta kehendakmu yang jadi. Beberapa kali saya lakukan itu. Bahkan sama mama saya sendiri. Saya doakan. Mama saya umur 87, jatuh, lalu patah tulang di 3 tempat, sudah dioperasi, operasi yang sangat sulit usia segitu. Operasinya menurut dokternya berhasil, semua sudah disambung, tapi mama saya sudah down, mentalnya sudah down, semangat hidup sama sekali sudah redup. Dia dibilang sudah sembuh, sudah boleh jalan, dia tidak mau jalan. Dia berbaring di tempat tidur. 4 tahun, saudara. Ngatang-ngatang. Bahasa Jawanya ngatang-ngatang itu apa, Pak Yunatan? Bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Jawanya ngatang-ngatang. Ada yang tahu? Ya, Pak. Berbaring mata melek. Iya, itu sudah mayat hidup. Mayat hidup. Jadi hari-hari terakhirnya saya bilang gini sama mami saya. Akhirnya sudah susah komunikasi. Dia mulai bilang, mami sudah siap kan
Mami saya itu tahun 66 dapat Roh Kudus pertama kali, orang berbahasa roh, istilahnya generasi pertama berbahasa roh di Surabaya. Itu datangnya dari timur oleh siapa itu? Meltari orang pertama Indonesia yang dapat bahasa roh. Lalu sampai ke timur, berjalan ke barat sampai ke Malang, lalu sampai Surabaya tahun 66. Itu mama saya generasi pertama yang bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh dan sebagainya. Wah, dunia yang karismatik, yang gila-gilaan itu luar biasa. Tapi akhir hidupnya seperti itu. Jadi nanti saya bilang, mami sudah siap, mau ketemu papi, mau. Tak doakan ya ketemu papi, ya mau. 91 saya doain. Yang terbaik, saudara. Nggak selalu sembuh kesian, saudara. 21 sudah nggak bisa apa-apa, udah ngatang-ngatang, udah lupa segala, mulai lupa cucu, mulai lupa anak, mulai lupa mantu. Buat apa? Saya pernah menghadiri satu ulang tahun, saudara, dengan sangat bangga keluarga kaya lah, anaknya semua kaya. Anaknya sudah umur 80-an tahun semua. Yang dirayakan umur 104. Di hotel mewah, perayaan besar-besaran. Dia didudukkan di tengah seperti kaisar begitu, dihormati semua tamu yang datang dan anak-anaknya. Tapi dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Dia tidak kenal satu pun dari anaknya, sudah. Datangi dia, sopo kowe. Tahu sopo kowe. Siapa kamu? Siapa kamu? Anaknya sendiri bilang, siapa kamu? Sudah tidak tahu apa-apa. Ini sedang dipestakan semua. Ribut sekali, dia tidak tahu apa-apa sama sekali apa yang sedang terjadi. Blank sama sekali, sudah. Jadi yang pesta ini anak-anaknya, saudara. Membanggakan orang tuanya yang umur panjang. Menurut saya, ini bukan berkat, ini kutuk, saudara. Umur panjang, yang sudah tidak berdaya apa-apa, ini masih cukup sehat lah. Tapi kalau yang sakit-sakitan, tadi ngatang-ngatang tempat tidur, itu kutuk, bukan berkat umur panjang. Karena itu saya punya satu nilai sendiri ya. Ini bukan tidak Alkitabiah, tidak apa, saya tidak bicara Alkitab, tapi saya punya nilai satu, saya katakan pada teman-teman, jangan ucapkan selamat ulang tahun sama saya. Orang ulang tahun itu tambah umur, tambah tua, tambah reot, tambah peot. Kok diselamati? Saya tidak setuju itu. Kedua juga, jangan doakan saya umur panjang. Saya tidak minta umur panjang sama sekali. Alkitab mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau beruntung dia sampai 80 tahun. Dan yang dibanggakan tinggal sakit, penyakit, dan penderitaan. Itu Alkitab, Salomo, ahli paling berhikmat yang mengatakan. Ya, tidak ada yang dibanggakan umur panjang dan sakit-sakitan. Ngatang-ngatang tadi. Apa yang dibanggakan? Ya, itu norma saya, nilai-nilai saya pribadi. Juga saya tidak setuju harus dikubur di Kerawang itu apa Pak Yonatan? San Diego Hills ya, San Diego Hills sekarang jadi satu tren untuk orang kaya. Kalau orang kaya punya gengsi, punya kelas, ya masuknya pasti San Diego Hills, Kerawang, yang ratusan juta atau miliaran untuk kuburannya saja gitu ya. Itu kebanggaan. Saya bilang sama anak-anak, nanti papa mati, cemplungkan got aja enggak apa-apa. Wong yang dicemplung got itu tubuh, daging, bangke, bukan siapa-siapa. Sayanya sudah tidak ada di situ. Ya kan? You mau apain saja, dibuang kali, mau diapa, tidak usah di 7 hari 7 malam di jasa tempat orang mati, rumah duka.
Itu semua permainan orang kaya yang hanya membanggakan kekayaannya. Ya. Bukan, saya tidak percaya mereka menghormati orang tuanya, lalu membuat segala kemewahan di hari kematiannya. Ya, saya lebih percaya orang hormat pada orang tua dan mengasihi pada waktu hidup, bukan pada waktu sudah mati. Baru dirayakan hebat-hebatan dan gengsi-gengsian. Amin. Yang ngelantur ini. Kita lanjutkan, kita sampai kepada eskatologi, kita teruskan, kita sampai di ayat ini. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia. Nomor satu ini kenapa saya garis bawahi, roh-roh setan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Sekali lagi saya selalu ingatkan pada orang-orang yang senang sekali mencari mujizat dan berjuang perbuatan ajaib. Hati-hati, nanti akhir zaman engkau adalah orang yang nomor satu akan tertipu. Karena setan, iblis, antikris semua jagonya mengadakan tanda-tanda ajaib. Bahkan sekarang saja sudah mulai terbuka banyak hamba Tuhan yang diakui selama ini ahli menyembuhkan, ya, banyak yang palsu, hati-hati, banyak yang palsu. Hal ini sudah dibuktikan. Hamba Tuhan internasional, saya tidak perlu sebut namanya, biasa KKR, mengadakan kesembuhan ilahi. Lalu orang-orang GKI Protestan, mau membuktikan secara ilmiah apa betul orang yang didoakan itu secara kedokteran, standar dokteran, benar-benar sembuh atau tidak. Jadi orang yang mau didoakan, mereka punya satu tim dokter, 10 tim dokter segala ahlian, dan bawa alat-alat laboratorium yang portable di situ di ruang KKR ini. Setiap orang yang mau didoakan oleh pendeta ini dicek dulu sebelum didoakan. Nanti setelah didoakan dicek lagi semua angka-angka laboratoriumnya, tensinya, suhunya, LDL, segala macam, gula darah. Kan semua diukur semua. Lalu hasilnya penelitian ini penelitian ilmiah ya, untuk menyelidiki apa betul hamba Tuhan ini bisa menyembuhkan penyakit. Lalu hasilnya memang betul ada 8% yang diakui secara kedokteran mengalami perbaikan sampai kesembuhan. Ada kemajuan, ada di kedokteran itu selalu ada kelasnya. Sembuh total, sembuh sebagian, ada kemajuan, tidak ada kemajuan. Untuk nilai efek terapi itu ya. Ada kesembuhan, ada perbaikan. 8% dari orang yang didoakan. 92% lainnya tidak memenuhi syarat medis. Hanya 8%. Dan dalam ilmu kedokteran juga dikenal bahwa orang-orang yang kalau percobaan di kedokteran, ya saya di farmasi 20 tahun lebih, jadi saya mengerti betul tentang clinical trial. Kalau obat mau dipasarkan itu harus melalui clinical trial, percobaan di rumah sakit terhadap ribuan pasien, seperti vaksin ini loh, diadakan clinical trial. Dan obat baru selalu kalau mau dipasarkan harus dibandingkan dengan placebo. Placebo itu tablet kosong. Kapsul diisi tepung tapioka biasanya. Bentuknya sama, obat aktif dan obat placebo ini bentuknya sama sehingga dokter yang memberikan maupun pasien yang menerima obat tidak tahu mana yang betul-betul obat yang sedang diteliti dan mana yang kosong. Kosong artinya placebo. Ya, lalu standar kedokteran menunjukkan bahwa kalau obat baru hanya boleh dipasarkan kalau memberi kesembuhan pada 70% minimal pada pasien. 70% adalah standarnya obat baru. Kalau di bawah 70% sukar
banyak harus tanya pertimbangan lain. Seperti Sinovac ini ya, Sinovac ini vaksin ini 50% cuma hasilnya. Tapi karena emergency, saudara, ya diberikan otorisasi izin emergency. Makanya banyak orang yang sudah disuntik Sinovac masih bisa ketularan, masih positif. Karena cuma 50%. 1 dari 2 yang divaksin yang punya kekebalan. Pfizer 90%, Moderna 90%, 95, 98% semua. Itu baru hebat, saudara. Cuman kelemahannya Pfizer itu tidak mungkin dipakai di Indonesia. Kan harus disimpan di bawah suhu minus 80 derajat Celcius. Tidak ada orang yang punya freezer di minus 100 derajat, saudara. Freezer umumnya cuma minus 20. Jadi pasti rusak kalau di Indonesia. Iklim tropis. Itu banyak kelemahannya di situ satu-satunya. Nah, balik ke itu. Kalau sudah banyak obat, misalkan obat anti hipertensi sudah banyak di pasaran, lalu ada obat baru mau masuk, maka dia harus dibandingkan dengan obat terbaik yang sudah ada di pasaran. Kalau obat terbaik 80% efektivitasnya, obat baru harus di atas 80%. Kalau tidak boleh diizinkan. Percuma penuh-penuhi pasar. Ya. Lalu selain efektivitas harus diukur efek samping. Ini keamanannya. Keamanan obat harus cuma dua hal yang penting. Efektif, menyembuhkan, dan aman, tidak ada side effect. Efek samping, ya. Nah, efek samping ini menarik sekali. Ketika setiap clinical trial sampai dijadikan standar, orang yang diberi placebo pun mengeluh efek samping. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal, tetapi ilmu kedokteran bukan bidang eksakta. Dia masuk non-eksakta. Karena ada perasaan, ada sugesti manusia. Tahu sugesti ya? Sugesti. Orang kalau tersugesti, ini dia tersugesti, oh saya minum obat ini. Lalu dia ditanya, apa keluhannya setelah minum obat? Oh, pusing, oh mual, oh ini. Semua itu sugesti. Sebagian besar sugesti keluhan itu. Ya, subjektif. Sugesti dan subjektif keluhan. Contoh sugesti lainnya ya. Kalau saudara sangat percaya pada seorang dokter, dulu di Solo ada namanya Dokter Un. Itu terkenal tangan dingin sekali. Dia cuma dokter umum biasa, bukan spesialis, tapi dia sangat terkenal dan sangat laris. Sangat kenal sebagai tangan dingin, sehingga banyak sekali orang sembuh memang karena baru melihat dokternya sudah sembuh, saudara. Belum ditulis resepnya, sudah sembuh, saudara. Ada yang ditulis resepnya, belum dibelikan obatnya, sudah sembuh, saudara. Itu namanya sugesti. Karena percaya kepada dokternya. Dan sugesti sangat dominan dalam dunia kesehatan. Karena itu ada yang disebut penyakit psikosomatis atau penyakit yang terjadi karena pikiran. Pikiran manusia sangat mempengaruhi kita. Oke? Contohnya kalau Anda stres, kena. Itu psikosomatis sekali. Nah, placebo ini menyebabkan 10% dari orang yang diteliti yang dapat placebo itu mengeluh ini dan ini dan itu dan ini dan itu. Tidak bisa dianggap omong kosong karena itu keluhan resmi disampaikan. Ilmu kedokteran menyebutkan ini efek placebo. Efek bohongan, efek sugesti dari minum obat walaupun obat kosong. Kadang-kadang dokter kalau mengalami orang psikosomatis hanya stres, ngeluh ini sakit, dia cuma nyuntik vitamin. Atau bahkan ada yang nyuntik air saja. Air garam paling aman. Suntik just obat ini menyembuhkan semua keluhan penyakitmu. Kalau percaya dan tersugesti, ya sembuh. Nah, karena 8% angkanya di bawah 10%, maka akhirnya tim kedokteran yang meneliti kakek sembuhan tadi menyimpulkan, oh ini cuma efek placebo.
yang dikatakan sembuh tadi adalah efek placebo. Karena hasilnya 8% teman. Kalau benar-benar efektif itu di atas 50% sampai 70%. Jadi terbukti kakek kesembuhan itu adalah efek placebo. Kalau engkau percaya Benny Hinn, kamu diuyak-uyak Benny Hinn ya sembuh. Diuyak-uyak Benny Waluyo tidak sembuh. Karena yang Anda percaya adalah Benny Hinn. Banyak sekali kan orang ngejar-ngejar Benny Hinn, oke kemana-mana. Sebelum aku didoakan Benny Hinn, penyakitku tidak akan sembuh. Itu dia punya sugesti dan keyakinan. Dan kalau memang dia tahu Benny Hinn ya sembuh ya placebo efek itu namanya. Efek palsu karena sugesti. Dan banyak kasus setelah itu orang yang sembuh tadi bilang aku sembuh, aku hilang, ini aku hilang, semua penyakitku hilang. Nanti beberapa hari lagi diikuti, di follow up, tambah parah penyakitnya. Jadi ya saudara ya, banyak sekali hamba Tuhan yang main efek placebo. Tapi saya tidak mengatakan mereka sengaja dan memang mau menipu jemaat. Tidak. Mereka sendiri percaya karena mereka melihat dampaknya ketika dia doakan memang ada sembuhan di depan mata dia. Dia sendiri percaya. Tapi secara ilmiah itu banyak yang palsu. Tentu ada yang benar, ada saya percaya. Ada. Tapi sebagian besar efek itu sugesti karena nama besar. Tadi itu nama dokter di Solo tadi juga begitu. Dokter Un, nama besarnya begitu sudah terbangun, semua orang Solo sudah tahu dokter Un itu dokter yang paling hebat, tangan dingin, maka itu sudah menimbulkan efek placebo. Tapi sebelum dia terkenal, belum. Itu dibangun pelan-pelan. Dari mulut ke mulut biasanya. Sama kan, Benny Hinn juga dari mulut ke mulut, saudara. Sekali lagi, kesalahan mereka cuma satu. Mereka seringkali secara tidak langsung mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Mereka merasa memang dia sakti, dia berbeda dengan pendeta yang lain. Itu kesalahan terbesar. Karena tidak ada namanya pendeta hamba Tuhan sakti, tidak ada. Yang satu lebih luar kuasa dari yang lain, tidak ada. Karena apa? Yang menyembuhkan siapa, saudara? Saya tanya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Tuhan. Tidak ada urusan sama hamba Tuhan sakti dan punya kuasa kesembuhan. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada satu manusia pun, ingat baik-baik teologinya, tidak ada satu manusia pun yang punya kuasa kesembuhan. Dia hanya dititipi Tuhan karunia menyembuhkan. Dia dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat. Bukan dia yang sakti. Dan Alkitab juga mengajarkan karunia rohani yang dititipkan pada seorang hamba Tuhan itu tidak permanen sama sekali. Kalau dia punya kepintaran pintaran apa saja lah, itu umumnya permanen. Kecuali sampai Anda lupa ingatan dan sebagainya. Anda sudah pernah belajar sesuatu, permanen itu, nempel terus. Ya. Tapi kalau karunia rohani, enggak seperti itu. Sewaktu-waktu Tuhan tarik, hilang. Tapi masalahnya, hanya hamba Tuhan yang dapat karunia, lalu mulai keluar ril tadi itu, sombong, mulai ini dan itu, sudah ditarik itu oleh Tuhan. Tapi orang tidak tahu. Orang-orang tidak tahu. Efek sugestinya masih jalan terus. Oh, ini terkenal reputasinya ini. Oh, ada puluhan tahun dia menyembuhkan sekian, membangkitkan orang mati sekian dan sebagainya. Nah, ini dalam situasi fase ini sangat berbahaya. Dia sudah pakai kuasa apa tidak tahu. Ya, makanya belakangan juga banyak terbongkar bahwa hamba-hamba Tuhan yang seperti ini harus memelihara reputasinya, saudara. Ada yang pakai cara apa? Itu terbukti, ada yang banyak ngaku soalnya. Dilapor atau jemaatnya yang ngaku.
oh Pastor Benny Hinn kalau di gereja enggak pernah bisa nyembuhkan orang. Di gereja sendiri. Udah. Ini sekali lagi ada ayatnya dasarnya. Tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya yang pergi menginjil. Jadi karunia-karunia kesembuhan terutama ya, dan mujizat dan lain-lain nubuatan dan sebagainya itu diberikan khusus ketika orang menginjil, bukan ketika dia tidak menginjil. Jadi artinya tadi itu juga tidak permanen di situ. Dia pergi keluar, tanda heran mengikuti dia. Satu itu. Kedua, timnya. Oh, kita siapkan tim, kita siapkan orang-orang yang berpura-pura jadi orang sakit terus didoakan Benny Hinn terus sembuh. Itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Dan kalau di Indonesia sudah ada hamba Tuhan yang terkenal punya karunia kesembuhan, ya, itu dia sendiri sekarang sedang dirawat oleh dokter jantung. Saudara heran nggak? Heran apa heran? Nggak heran, saudara. Sebab teologinya sekali lagi orang yang diberi karunia kesembuhan bukan orang sakti, bahkan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri kok. Karena yang menyembuhkan bukan dia. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan. Sangat banyak, terlalu banyak hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan dengan langsung tidak langsung ya. Menikmati kemuliaan yang dia dapat setelah KKR sembuhan, banyak orang sembuh. Padahal sama sekali dia tidak berhak terima kemuliaan itu. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan, dia sama sekali tidak sakti, tidak berkuasa apa-apa, sama dengan yang pasien yang dia sembuhkan sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Ada suatu ilustrasi, ini mengingatkan saya pada satu ilustrasi atau kejadian sungguh-sungguh yang dicatat di Alkitab. Yang saya menafsirkannya secara alegoris. Saudara boleh setuju atau tidak. Yaitu ketika Tuhan Yesus mau disalib, mau merayakan Paskah, dia masuk ke Yerusalem yang terakhir. Kejadian terakhir Yesus masuk kota Yerusalem terakhir sebelum dia mati disalib. Saudara tahu dia naik apa masuk Yerusalem? Keledai. Naik keledai. Yesus sedang di puncak kepopulerannya. Sangat populer setelah melayani 3,5 tahun. Luar biasa populernya. Jadi dia naik keledai bukan kebetulan. Itu dia sengaja. Dia tidak naik kuda yang gagah sekali seperti yang dinaikin Prabowo, saudara. Harganya lebih dari 10 mobil, ya, kudanya yang gagah itu tinggi besar. Ini naik keledai, saudara. Menunjukkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Lalu kita tahu keledai itu binatang bodoh, saudara. Ya, ketika dia masuk Yerusalem, Yesus duduk di punggungnya. Dia lalu melihat orang semua bersorak-sorai menyambut dia. Dia itu siapa? Dianya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Tetapi keledai ini berpikir semua orang sedang menyambut dia, si keledai ini. Dan hamparkan jubah-jubah, melambai-lambaikan daun palem. Waduh, aku ini hebat sekali ya. Dahsyat sekali ya. Semua orang menyambut aku sampai jubah-jubah raja semua ditaruh di tanah untuk aku injak. Inilah menurut tafsiran alegori saya ini. Inilah pikiran yang dirasakan oleh para hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan, ditunggangi Tuhan. Sambutan dan kemuliaan itu semua dia pikir untuk dia. Dia terima. Bodohnya hamba Tuhan ini berarti seperti keledai.
keledai, saudara. Inilah hamba Tuhan yang tidak logika teologisnya tidak jalan, saudara. Ini logika teologis lagi-lagi, logika teologis, di mana orang menyambut Yesus. Kalau ada orang disembuhkan itu semua bersorak-sorai menyambut, bersyukur pada Tuhan Yesus, bukan kepada hamba Tuhan. Nah, tapi jemaat juga banyak yang salah, saudara. Sama, dua-dua salah. Jemaatnya juga mengkultuskan hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya juga menerima penghormatan dan kemuliaan itu sebagai kemuliaan dirinya sendiri. Padahal dia cuma keledai yang sedang dipakai oleh Tuhan Yesus. Jarang saya melihat ada hamba Tuhan yang sama sekali jangan menyanjung saya tidak punya kuasa mengaku begitu, tidak ada, saya belum pernah dengar, saudara. Dia menikmati, saudara. Itu sifat manusia kok, saudara. Normal. Gitu. Nikmati sanjungan. Kita paling senang kalau sanjung. Kita berkhotbah dibilang, wah pastor, pendeta khotbahnya bagus. Wah, langsung. Kepala kita gede kan? Benar nggak? Benar nggak? Manusiawi sekali itu. Tapi hati-hati. Oke, kita lanjutkan kepada ayat kita. Dan roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Hati-hati, sekali lagi Anda akan tertipu. Ingat banyak peristiwa yang fenomenal seperti patung Yesus menangis, patung Maria menangis darah, lalu ada penampakan Yesus di awan-awan. Itu selalu fenomena yang paling disenangi oleh orang Kristen. Berbondong-bondong orang terus melihat, menyaksikan. Lihat di sana, ada ini, ada penampakan Yesus. Ibu Adi di Jakarta ada Yesus itu, penampakan Yesus seperti bayangan di tembok, saudara, di tembok rumah seseorang. Wah, itu rumahnya langsung diserbu ribuan orang mau lihat itu semuanya. Kalau ada kasus ini, saya selalu bilang kepada jemaat, tidak perlu lihat. Tidak perlu lihat sama sekali. Saya mengatakan, itu bisa mungkin benar Yesus sedang menampakkan diri, itu bisa omong kosong, setan bisa juga menampakkan diri seperti itu. Kedua, kita sama sekali tidak butuh itu. Artinya gini, tidak butuh itu. Kalau saudara sudah percaya Yesus, sudah beriman pada Yesus, sudah jadi jemaat bertahun-tahun, lalu masih butuh untuk melihat penampakan Yesus, seakan-akan kalau Yesus menampakkan diri terus, wah benar ya Tuhan Yesus itu benar Tuhan. Konyol sekali, saudara. Jadi iman kita selama ini apa dasarnya? Kalau imanmu didasarkan pada fenomena, kejadian-kejadian ajaib semacam ini, berarti imanmu sangat lemah atau hampir nol. Ada mujizat, imanmu muncul. Tidak ada mujizat, imanmu blank. Jadi iman Anda jangan dikaitkan dengan fenomena, dengan mujizat, dengan perbuatan atau peristiwa-peristiwa ajaib. Kalau itu Tuhan memang lakukan peristiwa itu untuk orang yang belum percaya, supaya mereka percaya Yesus tanpa dikhotbahin gitu. Jadi kalau ada fenomena seperti itu, muncul sungguh Yesus sampai muncul di awan-awan. Kalau itu benar-benar dari Yesus, ya maksudnya supaya orang yang tidak percaya Yesus mulai mikir gitu. Tapi saya lebih banyak tidak percaya itu dari Yesus. Ngapain? Terlalu kekanak-kanakan, terlalu kecil kuasa Yesus untuk melakukan seperti itu, saudara. Dan kalau bicara awan, terutama awan, saudara, awan bisa berbentuk apa saja, dan itu hanya berapa detik langsung sudah kabur, sudah menghilang, saudara. Ya kan, awan itu bisa berbentuk apa saja. Kait-kaitan sekali lagi ilmu cocokologi, ilmu gaduk, cocok-cocokan. Oke. Jadi ingat ini perbuatan ajaib, nanti setan banyak lakukan akhir zaman.
Oke, latihan sampai di sini sebelum saya akhiri. Kita akan masuk minggu depan cawan ke-7 ya. Akhir zaman itu cawan ke-7 jadi gempa terdahsyat dan hujan es terbesar, semua pulau dan gunung lenyap. Wah, ada kiamat ini. Benar-benar kiamat. Oke, pertanyaan sampai di sini. Silakan. Waktu saya sudah habis. Tanya. Ya, kena. Ada 2 pertanyaan. Pertama, pendeta yang terkenal sekarang melakukan kesembuhan ilahi kan Pastor Andi Simon dari Kaltim, Kalimantan Timur. Ya. Kalau kira-kira dites kedokteran kira-kira berapa persen ya Pak ya? saya enggak tahu dia sungguh-sungguh apa enggak. Tapi yang satu pastikan saya ya, hamba Tuhan seperti itu semuanya percaya sungguh-sungguh. Walaupun itu sugesti dia tetap percaya ya. Saya tidak mengatakan dia dengan sengaja mau menipu, itu enggak sama sekali enggak, pasti tidak. Karena dia sendiri tersugesti gitu dengan hasilnya, kalau itu sugesti ya. Tapi kalau sebagian pasti sungguh-sungguh dari Tuhan. Cuman yang masalah itu gini loh, dia menetapkan waktunya, dia yang menentukan segala sesuatunya kapan sembuh dan di mana, dan itu yang di luar kekuasaan dia sebenarnya. Tuhan menyembuhkan kapan di mana itu tidak bisa disetel manusia. Karena itu KKR sembuhan itu setelan manusia kan. Setelan manusia. Waktunya, jadwalnya, apanya ditentukan oleh manusia. Itu yang celahnya di situ. Jadi seakan-akan Tuhan kita dikte. Kita tinggal cek-cek Tuhan, aku ngadain KKR ini ya. Nanti kamu harus menyembuhkannya waktu aku berdoa nguyak-nguyak ke orang. Seakan-akan gitu. Itu yang di titik poin ini yang saya keberatan gitu. Oke, jadi saya tidak tahu Andi Simon itu. Tapi dia nantang-nantangin memang. Dia sendiri kena COVID. Ditantang sama Stephen Tong, ya ayo bikin dalam KKR, semua orang COVID suruh nyembuhkan dia dengan sekali doa gitu. Bisa. Stephen Tong anti gitu-gitu. Jelas dia sangat tersanjung lantas jadi populer dan sebagainya. Itu bahayanya mulai di sini. Mulai jadi keledai tadi itu bisa terjadi setiap saat. Itu yang saya paling khawatir. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini kita sebagai pendeta-pendeta kan tiap minggu khotbah tentang iman. Ya. Nah, iman itu bukan placebo effect, Pak. Yesus Kristus sendiri kan mengatakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Betul. Kalau kamu beriman itu placebo effect atau sungguh-sungguh terjadi, Pak? Secara ilmu kedokteran, secara ilmu pengetahuan termasuk placebo effect. Kalau engkau yakin percaya pasti terjadi, terjadi. Dalam ungkapan orang Amerika bahasa Inggris, self-fulfilling prophecy. Tapi itu valid toh Pak ya? Valid. Sungguh-sungguh sembuh toh? Valid. Jadi kalau saya bilang gini, kalau kamu sungguh-sungguh percaya Benny Hinn bisa menyembuhkan, ya cari Benny Hinn. Enggak apa-apa. Sembuh ya dia, kalau sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh sembuh ya biarin, ya kan? Bukan hanya karena kesembuhan, Pak. Ini tiap minggu kan kita khotbah. Nah. Percaya Tuhan akan tolong, percaya Tuhan akan selesaikan, percaya itu semua. Benar. Kali itu benar, nggak salah sama sekali, nggak salah. Jadi oke juga ya, placebo effect oke juga. Oke, sekarang kayak yuk dokter, kalau saya belum dipegang dokter Un, saya belum bisa sembuh, ya pergi dokter Un, kan begitu saya bilang. Nggak ada jeleknya sama sekali gitu ya. Sungguh percaya, nggak apa-apa. Itu iman memang namanya. Secara rohani itu bahasanya iman memang. Kalau saya pengetahuan bahasanya itu self-fulfilling prophecy atau placebo tapi kita nggak sugesti effect, bukan placebo effect, sugesti effect. Tapi kita nggak menganggap kesembuhannya Paulus dan Petrus itu placebo effect toh. Waktu dia jalan, bayangannya menyembuhkan, pakaiannya menyembuhkan, itu
placebo effect enggak ya? Itu asli kalau itu kalau dicatat di Alkitab tuh asli itu pasti. Yang jadi pertanyaan kan yang sekarang ini menganggap dirinya selevel dengan Petrus dan Yohanes. Kalau di Alkitab sudah pasti sudah saya tidak berani sama sekali itu menggugat itu karena di Alkitab. Tapi yang model-model sekarang itu loh, model-model sekarang itu yang bahaya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi bahaya sekali. Sebab ini tadi, nanti akhir zaman mereka akan ketipu kalau senang yang begitu. Jadi saya ingin terus terang kita khotbah tiap minggu gitu juga Pak. Mungkin bukan karena kesembuhan, tapi Tuhan akan tolong, Tuhan akan tolong, doa, Tuhan akan jawab. Itu kan jelas, Pak. Dengan pandangan placebo effect kan mengurangi iman. Ya, wah, ini hanya placebo effect. Anak-anak muda nanti begitu. Ini hanya placebo effect ini. Gini Pak, jadi kita akan minta sama Tuhan, kita katakan pasti Tuhan nolong. Kan ada waktunya Pak. Bukan kita yang menentukan. Nah ini yang benar, yang murni ini. Tuhan pasti akan tolong dengan cara dia kapan waktunya. Tolong itu tadi kalau orang sakit tadi ya bisa tolong langsung dipanggil pulang untuk tolong disembuhkan kan. Ya kan? Kan terserah Tuhan. Yang penting kita tidak mengambil hak kedaulatan Tuhan untuk memutuskan. Itu yang sering diambil oleh hamba-hamba Tuhan yang merasa sakti tadi. Mengambil hak kedaulatan